Guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya kita nggak bersua. Nah, sejak menerapkan hidup minimalis, di sini aku banyak sekali belajar banyak hal, termasuk dalam kehidupan dan juga cara pandang aku terhadap semuanya, termasuk dalam hal gadget. Dulu aku sering banget yang namanya ganti HP dan juga upgrade HP, tapi sekarang udah nggak lagi. Nah, teman-teman, di sini juga aku bakalan sharing apa aja sih isi HP aku sebagai seorang minimalis. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku bikin video ini sama sekali nggak ada niatan pamer atau apapun. Aku cuma mau share aplikasi apa aja sih yang bermanfaat khususnya buat aku sendiri, karena tiap orang itu tentunya akan berbeda-beda kebutuhannya. Dalam menerapkan gaya hidup minimalis, contohnya kita menerapkan gaya hidup minimalis ke rumah kita akan tanya kepada diri kita sendiri, apakah barang ini tuh masih perlu atau berguna bagi kita. Kalau misalkan jawabannya enggak, tentu kita akan mengucapkan say goodbye. Prinsip yang sama ini kita terapkan juga pada aplikasi-aplikasi di HP kita. Kita tanya pada diri kita sendiri, apakah aplikasi ini berguna? Apakah aplikasi ini menambah nilai tambah bagi diri kita? Jika jawabannya tidak, maka mau tidak mau kita hapus aplikasi tersebut. Langsung saja, HP ini aku beli sejak 2020 yang lalu, jadi udah 2 tahun lebih pemakaiannya. Meskipun di luaran sana banyak sekali gadget-gadget terbaru yang bermunculan, tapi aku di sini akan tetap pakai HP ini selama masih bisa berfungsi dengan baik dan juga masih bisa menunjang kebutuhan digital aku sehari-hari. Ini adalah tampilan depan HP aku tidak suka yang terlalu ramai, jadi simpel aja seperti ini. Dan jika kita swipe ke bawah ini, ada tanggal, kemudian jam, dan juga persentase dari baterai HP-nya. Untuk aplikasi-aplikasi, aku kelompokkan sesuai dengan penggunaan dan fungsinya, yaitu ada sosial, kemudian finance, shop, health, spirit, kemudian ada editing, office, tool, dan Google. Ada satu aplikasi yang gak aku masukkan ke dalam folder tersebut, yaitu aplikasi absen aku di tempat kerja. Kenapa gak aku masukkan? Karena biar pas kita buka HP itu jadi pengingat bahwa kalau misalkan kita belum absen, oh ya nih kita belum absen, makanya aku simpan di luar. Folder pertama yaitu ada sosial media. Ini adalah sosial media yang sering aku gunakan, yaitu ada WhatsApp, kemudian juga YouTube, Instagram, Spotify, Pinterest, Telegram, TikTok, dan juga downloader for Instagram. Untuk Facebook dan Twitter sebetulnya aku ada akunnya, tapi jarang banget aku buka. Makanya aku pikir tidak perlu untuk menginstal aplikasi tersebut. Karena kalau misalkan untuk sekali-kali aja, kita bisa kok buka di Google. Dengan tidak menginstal aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan tersebut, sebetulnya bisa mengurangi kita terhadap kecanduan media sosial. Untuk mendengarkan musik, aku pakai aplikasi Spotify. Nah, di sini aku nggak berlangganan ya teman-teman, karena aku belum merasa membutuhkan hal itu. Kita bisa mengalokasikan biaya berlangganan ini untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk di YouTube sendiri, awalnya aku nggak kepikiran buat bikin video, tapi lama-kelamaan kenapa orang lain bisa menghasilkan karya sedangkan aku enggak gitu. Nah, mulai dari situ aku belajar untuk membuat video, kemudian juga sharing pengalaman dan lain sebagainya. Ini adalah second akun Instagram aku, isinya tentang real food dan makanan sehat. Teman-teman bisa follow. Kita jadikan second akun ini sebagai akun yang bermanfaat, bukan untuk mencaci maki dan membuli orang lain di media sosial. Selanjutnya ada aplikasi Pinterest. Senang banget sih sama aplikasi satu ini karena kita bisa mencari inspirasi-inspirasi yang mungkin kita bingung nih mau milih seperti apa modelnya untuk dekor rumah, bisa juga untuk pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Aplikasi TikTok ini baru aku download seminggu yang lalu karena aku ingin share story diet aku dengan makan makanan yang real food dan sehat ini, makanya aku sharing di TikTok juga. Terakhir ada downloader for Instagram, fungsinya untuk mendownload foto dan video dari Instagram. Oke, itu dia aplikasi sosmed yang aku pakai. Teman-teman pakai sosmed apa lagi? Komen di kolom komentar ya. Selanjutnya ke folder finance, isinya file perbankan, kemudian aplikasi buat investasi dan pembayaran-pembayaran. Ada BNI Mobile Banking, kemudian ada Mandiri Mobile Banking juga, dan aplikasi yang paling favorit ini ada Flip namanya. Jujur, aplikasi ini tuh recommended parah dan sangat berguna buat aku pribadi khususnya, karena dengan aplikasi ini kita bisa transfer bebas ke bank manapun tanpa biaya admin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku sejak pakai Flip bisa menghemat lebih dari 3 jutaan. Bayangin 3 juta rupiah. Selain itu, kita juga bisa kirim uang ke luar negeri, dan yang paling aku suka di sini tuh aku bisa beli pulsa, kemudian beli paket data, bayar listrik, bayar PDAM,
Bahkan kalau kalian mau bisa investasi dan juga peminjaman ataupun untuk pembiayaan di sini. Aku udah pernah bandingin harga pulsa, kuota, dan listrik di aplikasi Flip ini jauh lebih murah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Makanya aplikasi ini tuh recommended itu teman-teman. Di folder finance ini aku juga nyimpan 4 aplikasi untuk investasi, baik itu investasi saham, reksadana saham, ori, sukuk, dan lain sebagainya. Itu ada Bibit, Stockbit, Beyond, dan juga GoTrade. Khusus untuk GoTrade ini biasanya digunakan untuk saham-saham yang ada di luar negeri. Untuk investasi dalam bentuk reksadana, aku rekomendasikan aplikasi Bibit karena aplikasi ini tuh sangat mudah dipahami, dan buat teman-teman yang pemula jangan khawatir kalau mau mulai berinvestasi. Karena di Bibit ini disediakan yang namanya robo advisor. Jadi teman-teman yang akan investasi ini nanti akan diarahkan sebetulnya masuk ke dalam kategori yang mana. Untuk memantau perkembangan dan juga pergerakan harga-harga saham, di sini aku pakai aplikasi RTI Bisnis. Di sini juga banyak informasi-informasi, kemudian berita, dan juga jadwal pembagian dividen dari setiap sahamnya. Lalu ada aplikasi Oppo dan juga Samsung Pay. Nah, dua aplikasi ini sebenarnya jarang banget aku pakai, tapi kadang-kadang Oppo itu biasa aku pakai buat pembayaran bookingan kereta api. Untuk Samsung Pay sendiri, ini aplikasi bawaan dari handphonenya. Meskipun aku tidak pernah pakai aplikasi ini, tapi nggak bisa di-uninstall. Masuk ke folder yang ketiga, yaitu folder shop atau shopping. Nah, di sini ada beberapa aplikasi, yaitu ada InDriver, Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, Traveloka, TixID, Shipper, Sambare, dan juga Kayakses. Nah, untuk di Bandung sendiri, untuk Gojek online itu menurut aku yang paling murah itu ada aplikasi namanya InDriver. Ini murah banget, teman-teman bisa nawar juga pakai aplikasi ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang nanya, kenapa katanya minimalis tapi kok aplikasi serupanya banyak? Nah, sebenarnya aplikasi itu aku gunakan buat perbandingan harga. Jadi biasanya sebelum check out barang ataupun sebelum pesan taksi online ataupun Gojek online, aku biasanya cek dulu harga-harga di antara ketiga atau keempat aplikasi tersebut gitu loh guys. Selanjutnya aku pakai Traveloka. Aplikasi ini juga sangat lengkap ya teman-teman, kalau mau jalan-jalan ke luar kota untuk pesan tiket pesawat, hotel, bahkan untuk ke area wisatanya juga ada. Selain itu juga kalau misalkan kita mau booking treatment di Traveloka juga ada. Aku pernah beberapa kali dan itu kita jadi nggak perlu ngantri dan harganya juga lumayan karena banyak sekali promo-promonya di Traveloka ini. Selanjutnya ada aplikasi Tix untuk memesan tiket bioskop, tapi semenjak pandemi kemarin aku udah jarang banget nonton di bioskop. Nah, di aplikasi Tix ini tuh enaknya kita nggak perlu ngantri ketika di bioskop untuk membeli tiket, dan juga kita bisa memilih kursi yang ingin kita tempati pas nanti nonton seperti itu. Lalu di sini aku punya aplikasi Shipper. Aplikasi ini tuh penting banget buat aku yang suka jualan online. Ini tuh untuk kirim barang. Nah, di Shipper ini kita bisa memilih jasa kirim yang akan kita pakai gitu, dan disesuaikan juga dengan harga-harganya. Kita bisa tahu harganya langsung, dan enaknya paket kita itu bakalan diantar jemput sama kurirnya. Dua aplikasi terakhir di folder shop ada Sambara dan KAI Akses. Sambara ini adalah aplikasi dari Samsat Jawa Barat untuk pembayaran online dari pajak kendaraan bermotor. Dan untuk KAI Akses ini biasanya aku untuk pemesan tiket kereta api baik lokal ataupun ke luar daerah. Folder selanjutnya adalah Health Spirit yang merupakan gabungan dari health kesehatan dan juga spiritual atau keagamaan. Untuk aplikasi keagamaan di sini ada Al-Qur'an dan juga Haji Pintar. Aplikasi ini biasanya aku pakai untuk keluar kalau misalkan nggak bawa Al-Qur'an, dan juga enaknya aplikasi ini tuh lengkap karena ada jadwal sholat serta ada juga petunjuk kiblat kalau misalkan kita nggak tahu di mana arah kiblat itu berada. Aplikasi spiritual yang kedua ini ada Haji Pintar. Jadi teman-teman, aku mau sedikit cerita bahwa semenjak zaman COVID itu aku sama suami itu benar-benar jadi melek finansial karena jarang jajan, kemudian juga jarang
main keluar dan lain sebagainya. Dari situ kita mulai menabung untuk bisa nabung daftar haji, dan alhamdulillah atas rahmat dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala kita berdua udah daftar haji ini. Dan untuk follow up serta untuk mengetahui informasi-informasi dan juga jadwal keberangkatan, kemudian informasi terkait haji, makanya kita download aplikasi Haji Pintar ini. Semoga teman-teman yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk proses menabungnya. Amin. Aplikasi kesehatan yang aku pakai ini ada namanya aplikasi Plo. Aplikasi ini tujuannya untuk memantau siklus menstruasi kita. Dan lagi-lagi meskipun aplikasi ini bisa untuk premium, tapi aku lebih memilih untuk tidak, karena dengan tidak premium pun sudah cukup menurut aku pribadi. Lalu aku juga pakai aplikasi yang namanya Kebiasaan Digital. Aplikasi ini untuk memantau berapa jam yang udah kita pakai untuk bermain gadget. Selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh anak kita. Tidak lupa juga aku download aplikasi Peduli Lindungi yang fungsinya untuk kita bisa masuk ke mall, enggak deng, untuk melihat sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada aplikasi mobile JKN. Terakhir di Spirit ini ada aplikasi Strava. Aplikasi ini fungsinya untuk nge-record aktivitas yang kita lakuin. Dan di sini aku hobi lari, biasanya aku lari dan di-record dengan aplikasi Strava ini. Sebetulnya selain lari bisa juga jalan, kemudian bersepeda, workout dan lain sebagainya. Tapi di sini datanya aku cuma lari karena emang aku hobi banget sama lari. Itu guys. Next kita ke folder editing. Folder ini isinya aplikasi-aplikasi untuk aku mengedit video. Pertama ini ada Pixel Lab. Pixel Lab ini adalah aplikasi untuk aku membuat atau mengedit thumbnail YouTube. Nah mungkin nanti kapan-kapan kita bisa tutorialnya. Lalu ada AZ Screen Recorder, dan saat ini aku lagi pakai aplikasi ini untuk merekam dan juga merecord yang sedang aku lakuin sekarang. Selanjutnya ada aplikasi YouTube Studio untuk setting YouTube, kemudian ada YouCut ini untuk mengedit video, kamera, galeri, dan juga perekam suara. Itu yang di bagian folder editing aku. Selanjutnya kita masuk ke folder Office. Di sini ada aplikasi kalkulator, kemudian Samsung Note, Cam Scanner untuk nge-scan dokumen, lalu ada juga di sini PowerPoint, Excel, Word, dan juga Spreadsheet. Dan aplikasi yang sering aku gunakan di sini ada namanya U Dictionary, dan juga satu permainan yang aku punya yaitu Duolingo. Tapi permainan ini sangat berbeda dengan permainan-permainan yang lain karena tujuannya untuk belajar bahasa lebih dalam lagi. Di sini aku belajar bahasa Inggris sih. Selanjutnya ada Galaxy Store yang mirip dengan Samsung Pay, aplikasi bawaan dari handphonenya, nggak bisa aku uninstall meskipun nggak pernah aku pakai. Dan terakhir itu ada Zoom yang suka aku pakai untuk rapat kantor dan lain-lain. Dan ini adalah aplikasi tools, nggak jauh beda dengan aplikasi Office. Ada pengaturan, kemudian file saya, kalender, jam, cuaca, internet, dan lain-lain. Ini tuh sebenarnya jarang aku pakai kecuali yang pengaturan dan juga file saya serta kalender yang sering aku pakai. Dan ini yang terakhir ada aplikasi ataupun folder Google yang isinya itu ada Google Maps, Google Searching, Gmail, Play Store, G Drive, kemudian juga Google Photo, Google Chrome, dan ada Google Meet juga. Nah itu dia semua aplikasi-aplikasi yang ada di handphone aku. Sejak menerapkan gaya hidup minimalis, aku terbiasa mengorganisir, termasuk organisir aplikasi-aplikasi yang ada di handphone aku. Nanti ketika kita mencari itu tentunya akan lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang banyak daripada yang berantakan. Betul atau tidak? Gimana teman-teman, berminat untuk melakukan digital minimalism juga? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, untuk minimalism ini berbeda-beda setiap orang karena kebutuhan kita sebagai manusia tentu berbeda-beda juga. Oke, demikian sharing hari ini, semoga bermanfaat. See you in the next video. Dadah.